Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dalam doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh perawat terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang tangguh, yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi link kajiannya ya, linknya. Jadi mohon sekali untuk tidak di download ya, tidak diedit-edit dan tidak diunggah ulang, apalagi diadu-adu dengan yang lain. Karena tadi malam ada teman dari Jogja masih saja memberikan laporan bahwa itu videonya Gus Putih itu kok dipotong-potong, diadu-adu sama yang lain gitu. Ya, aku mohon jangan untuk itu ya. Apabila mau mengambil peran dalam dakwah ya, silakan saja di-share tapi linknya. Jadi secara utuh ya, jadi jangan, tolonglah ya, jangan dicolong videonya, jangan dipotong-potong, dan jangan diunggah ulang. Berikutnya, seluruh perawat terkasihku, aku nggak bisa sebut kalian satu persatu ya. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga. Dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu semua ya. Sebagai saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang diijabahi ya, yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini aku akan suasananya masih weekend ya. Jadi tentang tafsir insya Allah besok kita mulai lagi ya, supaya kita agak sedikit rileks ya. Besok kita masuk ke tafsir kelanjutannya, dan insya Allah besok ya, aku takut sih mau ngomong ya, nanti dikatakan tamat ternyata masih belum bisa tamat. Tapi insya Allah besok kita upayakan edisi tamat ya tentang tafsir. Walaupun demikian ya, kajian kita kali ini itu masih menjadi pendukung untuk bagaimana kalian besok memahami ketika aku menjelaskan Quran surat 5 Al-Ma'idah surat 5 ayat yang ke-60 ya. Jadi kajian ini meskipun lepas ya, artinya tidak berseri, tetapi apa yang nanti kau pahami dari penjelasan kajian ini akan membantu kamu untuk memahami ketika aku besok melanjutkan sebagai episode terakhir kajian kita tentang tafsir. Kenapa Al-Quran itu perlu ditafsir ya. Khususnya besok aku akan menjelaskan ini Quran surat Al-Ma'idah ayat 5 ya. Surat yang ke-5 ayat yang ke-60 ya. Tajuk kita kali ini ya, ini aku hapus ya, adalah Allah atau Allah kita itu ya, itu bukan yang jadi-jadian. Jadian ya. Jadi tajuk kita adalah Allah kita bukan Allah yang jadi-jadian gitu. Jadi kali ini sebetulnya yang mau dibidik itu tentang diksi ini loh. Diksi jadi-jadian ini. Ya. Biasanya
jadi-jadian itu ya ada dalam dongeng, ada dalam ya nggak ada. Allah kita ya Allah yang dahulu Allah, sekarang Allah, dan besok Allah. Bukan yang Allah menjadi atau Allah yang dijadikan atau Allah yang jadi-jadian. Nggak begitu. Dalam Islam nggak begitu. Dalam Yahudi juga nggak begitu. Ya. Dalam Nasrani juga tidak begitu. Ya. Jadi semua Abrahamic faith itu Allahnya itu ya Allah yang kekal dari dulu Allah. Sekarang Allah, besok tetap Allah. Dia tidak lalu menjadi atau jadi-jadian. Gitu. Oke. Aku akan berikan sedikit introduction dulu. Tolong ambilkan Bible Bapak. Kisah Para Rasul ke-14. Tapi ini nggak bisa kalau langsung ke sini karena ini mana? Oh ya. Ini berantai ya, jadi nggak bisa hanya membidik satu ayat. Intinya aku akan menjelaskan. Kalau KPR itu berarti Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul 14:11. Namun nggak bisa kita hanya ke sini, kita harus membaca ayat bawahnya dan ayat atasnya ya. Kamu buka Bible elektronikmu ya, Bible Androidmu, supaya nanti kalau aku salah kutip kamu bisa mengkoreksi gitu. Oke, Kisah Para Rasul KPR ya. Kisah Para Rasul 14. Simpan. 14. Ini ya, itu sebetulnya perikopnya itu, ini perikopnya kecil-kecil ini. Ke Ikonium, Listra, dan Derbe. Ya. Cuman aku nggak baca dari atas, kepanjangan. Nih, coba lihat nih ikonnya. Nanti kamu lihat ini ya. Ini perlu ini perlu namanya ini perikopnya ya. Ke Ikonium, Listra, dan Derbe. Ini nama, ini lokasi ya. Nanti kita akan langsung supaya nggak terlalu panjang bacanya. Langsung ke Listranya nih kita, ke Listra ya. Maka kita akan lihat yang ke-8 ini. Ya, 8 ini kan Listra. Oke. Kamu lihat Biblemu, aku juga lihat Bibelku. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya ya. Di Listra itu ada orang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ini catatannya seperti itu, aku baca padanya ya. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat dia bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah. Ya, tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Jadi hampir sama kalau di laporan yang lain itu kum gitu ya. Talita kum, itu Talita berdirilah gitu ya. Cuman ini nggak disebutkan namanya, cuman Paulus bilang berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Maksudnya berjalan ke sana kemari gitu ya. Tuh. Oke. Itu yang ke-10. Kita masuk yang ke-11. Ya. Yang ke-11. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, kan itu di publik itu orang kan pada ngeliat nih. Ketika Paulus lihat ada orang lumpuh dari kecil tidak bisa jalan dan dilihat dia ada iman, Paulus bilang,
berdirilah. Nah, maka dia terus berdiri dan jalan ke sana kemari ya. Seperti peristiwa di ayat lain yang aku bilang tadi, Talita kum. Nah, jadi Talita berdirilah. Gitu. Oke, ketika orang banyak, maksudnya publik di sekitarnya itu ya, melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaonia. Ya, Likaonia. Tempatnya di mana tadi? Di Listra ya. Di Listra. Lokusnya ya. Lokusnya di Listra. Ya, daerah Listra di ayat yang ke-10 tadi ya. Yang ke-11 ya, ketika orang banyak yang telah diperbuat Paulus, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaonia ya. Yang jelas ini bukan bahasa Ibraniun, sudah beda bahasanya. Ini Likaonia ya. Apa katanya? Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Nah, ini. Ya. Dewa. Jamak dia. Telah turun dalam rupa manusia. Nih. Ya. Nanti tak jelaskan kenapa dia nggak dewa, kenapa kok dewa-dewa. Ya. Kita lihat yang ayat 10, 11, sekarang ke-12. Tapi perhatikan ini. Dewa-dewa telah turun dalam rupa manusia. Ya. Yang ke-12. Barnabas mereka sebut sebagai Zeus dan Paulus mereka sebut sebagai Hermes karena ia yang berbicara. Ya, di sini ya Barnabas ya disebut sebagai siapa? Barnabas itu sebagai Zeus ya. Dan Paulus sebagai Hermes karena dia yang berbicara. Zeus. Ya. Zeus. Ya. Kemudian si Paulus sebagai Hermes karena ini yang ngomong, yang berbicara. Nah, sekarang kau tahu ya kenapa disebut jamak. Besok kita juga akan di surat Al-Maidah ayat 5 yang 60 itu ada kata benda yang seharusnya itu disebut jamak, tapi Depak salah menerjemahkannya ya. Salah, karena kalau kita tahu lisanul Arabian itu seharusnya jamak, nggak tunggal ya. Itu jamak tapi diterjemahkan tunggal. Ini dewa-dewa ini karena mereka berdua, yaitu siapa? Barnabas dan Paulus. Barnabas disebut sebagai Zeus, Paulus disebut sebagai Hermes. Yang notabene ini adalah dewa. Ini dewa. Tuh, Bapak ambilin air putih loh, taruh sini. Nah, gelasnya ada di situ. Oke, ya. Jelas ya. Disebut Hermes ya, disebut Zeus ya. Berikutnya kita tahu, dari sini kita tahu bahwa kerangka berpikir orang Listra itu pagan. Ya. Kerangka berpikir orang Listra itu pagan. Ya, sekali lagi aku jelaskan. Kerangka berpikir orang lokus ini Listra, di daerah Listra itu pagan. Ini loh. Sampai-sampai Paulus itu, Barnabas itu, ini mereka nanti akhirnya musuhan ini, berpisah.
Tapi di sini masih tidak, masih penginjilan bareng-bareng. Kita tahu seperti yang aku pernah sampaikan, Paulus ini yang merekomendasi Barnabas sehingga bisa masuk ring 1 dari murid-murid Yesus yang dikomandani oleh Petrus dan wakilnya Yakobus, kira-kira begitulah ya. Setelah Kanjeng Nabi Isa yang saudara Kristen kita sebut Yesus itu selesai ya, berakhir. Ya. Ini akhirnya mereka berpisah juga nanti. Di sini masih akrab ya antara Barnabas dan Paulus. Artinya Paulus sebetulnya punya jasa, hutang jasa terdapat Barnabas. Karena tanpa Barnabas Paulus tidak bisa masuk ring 1 dari murid-murid Yesus itu yang 11 minus dari Yudas Iskariot yang katanya berkhianat. Yang itu juga jadi polemik. Kalau berkhianat, bagaimana dia dikatakan berkhianat? Karena tanpa pengkhianatan dia dosa tidak tertebus karena Yesus tidak tersalib. Yesus tersalib itu atas pengkhianatan dia. Jadi babak belur, maju kena, mundur kena. Dan itu sudah pernah kita bahas. Di mana sebetulnya posisi Yudas itu? Pengkhianat atau pahlawan? Makanya dogma itu kalau dibiarkan nanti dalam titik tertentu dia bumerang. Maju salah, mundur salah. Gitu. Ya, oke. Ini adalah sebuah daerah Listra, ya. Kerangka berpikirnya pagan. Bagi mereka biasa berpikir seperti ini. Dewa-dewa telah turun dalam rupa manusia. Artinya dewa-dewa itu telah menjadi manusia. Makanya ini, Allah kita bukan yang jadi-jadian. Paham? Aku minum dulu. Kamu perhatikan pelan-pelan ya. Bismillah. Ya. Apakah Paulus menerima persembahan dari publik Listra ini ketika mereka diperlakukan Mbak Zeus dan Hermes? Kita bisa lihat di sini ya. Itu tadi yang ke-11 ya. Yang ke-12, Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus. Maksudnya itu, maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota. Jadi bangunan-bangunan di sana untuk pemujaan dewa-dewa itu banyak yang disebut kuil ya. Disebut kuil. Yang kuilnya terletak di luar kota membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Kenapa rasul-rasul itu? Ya karena jamak. Kenapa dewa-dewa? Karena jamak. Di sini ada Barnabas, ada Paulus. Kalau cuman Paulus doang maka dia dewa. Kalau cuma Barnabas doang dia dewa. Masalahnya di sini ada Barnabas, ada Paulus, maka dia dewa-dewa. Jadi Barnabas dan Paulus itu diumpamakan dewa. Yang satu Zeus, Barnabas, Paulus yang satunya Hermes, dewa. Ya. Lihat ini, dewa. Maka ini ya pagan ini. Maka kerangka berpikirnya, dewa-dewa telah turun dalam rupa manusia. Itu nggak tabu. Bagi kerangka berpikir dan orang yang hidup dalam konsep pagan, itu nggak tabu. Mereka nggak mengenal yang namanya syirik. Syirik itu kan adanya di Abrahamic faith ketika kita diperkenalkan oleh Allah atau Allah atau YHWH yang tunggal itu, yang ehad itu. Ya, bagi kita yang mewarisi iman Abraham, bagi kita pantangan, bagi kita suatu yang menjijikkan melakukan kesirikan. Bagi pagan enggak. Ya, jadi bagi Abrahamic faith, Allah itu ya Allah, bukan Allah yang jadi-jadian. Enggak ada Allah menjadi ini, Allah menjadi itu, enggak ada.
Kerangka berpikir ini ada dalam kerangka pagan. Maka di sini kita sudah lihat dewa-dewa telah turun dalam rupa manusia. Dewanya itu telah menjadi manusia. Rupanya itu menjadi manusia. Tuh. Ya. Tapi harus diingat, apakah orang Listra itu ya berkata dalam bahasa harafiah atau metaforik? Nah, ini hati-hati lagi. Hati-hati lagi. Ya. Hati-hati. Karena apa? Sebodoh-bodohnya orang Listra itu tidak pernah menganggap bahwa Barnabas itu ya Zeus, Paulus itu ya Hermes. Enggak. Ini dewa-dewa telah turun dalam rupa manusia. Mereka itu memetaforakan bahwa Barnabas itu Zeus, Paulus itu Hermes. Itu letak kesirikannya. Paham? Kalau kita tidak boleh, karena di perjanjian lama disebut, hendak dengan siapa aku kamu samakan. Artinya dia nggak bisa diperumpamakan seperti ini. Di perjanjian terakhir jelas, laisa kamislihi sayun. Tidak boleh. Tapi walaupun demikian, kita paham sepaham-pahamnya, bahasa ini bahasa metafora. Tidak mungkin orang Listra yang pagan itu mengatakan bahwa Barnabas itu Zeus, Paulus itu Hermes. Tetapi dalam prinsip tauhid, memetaforakan Allah dengan makhluk itu juga sebuah kejahatan. Tidak boleh. Karena sudah jelas. Buka di perjanjian lama. Hendak dengan siapa aku kau samakan. Itu kan bahasa retorika yang pandai, yang cerdas. Artinya apa? Lu jangan samakan gue dengan siapa-siapa. Diabadikan dalam perjanjian terakhir. Laisa kamislihi sayun. Tiada yang sama, tiada yang serupa dengan dia. Kalau dalam Jawa itu tan keno kinoyongopo. Nggak bisa seperti apakan, itu nggak bisa. Seperti ini nggak bisa. Kalau seperti itu kan berarti ada kembarannya. Ya, oke, paham di sini ya. Intinya kamu harus tahu dulu kerangka berpikir ini kerangka berpikir pagan. Dalam dunia pagan memetaforakan makhluk ya dengan dewa dengan makhluk itu tidak pantangan, tidak sesuatu yang menjijikkan, tidak sesuatu yang itu harus dihindari. Mereka biasa saja yang karena pagan. Oke. Kembali lagi ke sini ya. Lihat kita, apakah Barnabas dan Paulus menerima persembahan itu tadi yang di gerbang kota? Ya, lihat ini ya. Kamu juga bisa baca sendiri, bukan aku mengada-ngada teksnya ya, nggak berani aku, apa adanya aku baca. Ya. Mendengar itu ketika ini mau disambut ya. Mendengar itu ya, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka. Jadi begitu tanda protes dulu itu budayanya begitu dikoyakkan. Terus kalau kesialan ada keluarganya yang meninggal atau apa sebagai bentuk kesialan gitu ya, terus mengoyakkan. Dan akhirnya itu nggak baik kan, dilarang gitu. Mengoyakkan pakaian gitu ya. Oke. Apa katanya? Ya. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan ya Injil kepada kamu supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah ya, yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Artinya Allah yang menciptakan, yang menjadikan segala yang ada ini. Artinya Barnabas dan Paulus itu menolak persembahan yang dilakukan oleh masyarakat Listra di gerbang kota.
Bahwa enggak, lu sama gue itu sama-sama manusia. Justru gue nih bersama Paulus, itu kan ngomong si Barnabas. Gue nih bersama, betul ya, gue ini bersama Paulus ngajak lu kembali kepada Allah yang benar. Bukan Allah Zeus, bukan Allah Hermes. Itu loh. Makanya kan gue bilang, tapi masih banyak juga yang salah paham. Paulus itu tidak pernah mengatakan sesembahan itu kecuali Allah yang disembah. Tidak pernah. Tidak pernah. Allah gitu. Makanya dalam konsep teologis Paulus itu bukan Tritunggal. Jangan salah. Dia Yahudi tengik kok. Bagaimana mau menerima Tritunggal? Tulennya tulen dia. Ini tidak mungkin untuk berani melanggar Sema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Tidak berani. Ya. Oke, jadi ditolak ya. Karena apa? Lu kok bahasa gue nih ya. Lu kok begitu? Justru kami ini ingin mengajak lu kembali kepada Allah yang benar, bukan kepada Zeus dan Hermes. Oke, clear ya. Yang perlu kalian cermati bahwa dewa-dewa telah turun dalam rupa manusia. Ini kerangka berpikir pagan, dan bagi mereka ini sudah dewasa. Sudah biasa ya, bahwa dewa-dewa itu bisa diperumpamakan seperti ini. Menjadi ya. Oke. Kalau di situ sudah paham, aku akan teruskan ya. Ayat awalnya nggak usah aku baca lah ya, itu panjang itu kalau dari nanti kamu baca sendiri mulai ayat yang ke-50 ya. Nggak usah terlalu panjang. Ayat dari yang 14 ayat 1 lah. Jadi kan kita langsung 14, 10, 11, 12 dan berikutnya tadi. Ya. Jadi itu Paulus dan Barnabas masih tandem, masih kerja bareng dalam penginjilan. Oke. Sekarang kita lihat ke Yohanes. Kita berlari ke Yohanes. Kita coba komparasi. Ini gimana ini duduk permasalahannya. Ya. Oke. Aku hapus dulu. Ini sudah clear ya. Sudah clear. Kita sekarang pindah ke Yohanes. Maksudnya Injil Yohanes ya. Kalau mau baca itu misalkan waktunya senggang, nanti kamu bisa baca mulai Yohanes 1 pasal 1 ya. Firman yang telah menjadi manusia. Ya, telah menjadi manusia ya. Aku ingatkan lagi ya. Di kisah para rasul tadi, sepagan-pagannya mereka ya. Sepagan-pagannya mereka ya, buku udah terlempit ini. Bentar. Sepagan-pagan mereka, masyarakat atau publik yang ada di mana tadi, di Listra ya, yang mengatakan bahwa dewa-dewa itu turun dalam rupa manusia, itu juga masih tetap metafora loh ya, tetap metafora. Itu bukan berarti terus si Barnabas itu benar-benar Zeus, nggak begitu pemikirannya. Si Paulus itu benar-benar Hermes, tidak begitu. Padahal mereka pagan loh. Tapi juga masih berbicara dalam bahasa metafora. Karena yang mereka jadikan sesembahan itu ya dewa-dewa Zeus dan Hermes. Gitu ya. Zeus dan Hermes gitu ya. Sekarang kita lihat ini, kalau anunya ini ya. Ini ya. Firman yang telah menjadi manusia ya, Yohanes 1. Kalau kamu punya waktu, kamu baca dari awal sampai terus ya, karena waktu kita terbatas ya. Aku akan langsung menukik ke Yohanes 1
14. Ya. Yohanes 1:14. Apa katanya? Sama-sama kita baca di sini. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Baca Bapak mau catat. Oke. Sorry, belum. Ya. Firman itu telah menjadi manusia. Oke, terus? Dan diam di antara kita. Dan diam di antara kita. Oke? Dan kita telah melihat. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaannya, oke? Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Sebagai anak tunggal Bapa. Oke. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Titik. Oke. Ambilkan buku Bapak yang tuh. Ya. Aku kemarin dihadiahi buku oleh Gurem and Rukem, ya. Dan penulisnya sangat berani, ya. Berani itu maksudnya berani tampil beda, berani menjadi anti mainstream, yang ditulis oleh Eric Chang. Ini sama dengan buku yang itu yang The Only True God. True God. Gak apa-apa, biarin aja dulu. Ini penulisnya sama ini. Ya, ini kompleks sampai ada berapa halaman? 800-an mungkin lebih ini halaman. Ya. Nah, kalau ini istimewa buku ini. Ini ada berapa ini? 200-an, 243 semuanya total. Ya, anggaplah sama pembukaan dan segala macam 250 halaman. Ini spesial khusus, kalau itu umum. Dia membicarakan ini Yohanes 1 pasal 1. Nih. Apakah Yesus Allah menurut Yohanes 1 pasal 1? Sebuah kajian terperinci Eric Chang. Sama dengan buku tadi, itu juga Eric Chang. Mana Itu benerin. Ini Eric Chang. Ya. Cuman ini dia lebih kompleks. Setahu aku sih, informasi yang aku terima, beliaunya sudah meninggal, Eric Chang ini. Ya. Kalau ini istimewa ini. Dia khusus membahas dalam buku yang 250-an halaman ini, khusus Yohanes 1 pasal 1, untuk kita tahu sebetulnya ada masalah nggak sih dalam terjemahan Yohanes 1 pasal 1 itu. Apakah bisa Yesus itu dikatakan sebagai Allah dengan landasan Yohanes 1 pasal 1? Karena kalau kita diskusi dengan teman-teman kita yang Tritunggal, ya, juga yang Oneness, ya, mereka mengatakan bahwa Yesus itu Allah. Benar nggak itu? Yang di sini dikupas tuntas. Nah, kajian ini
Di samping nanti sebagai bekal ketika aku akan menjelaskan Al-Maidah ayat 60 tentang diksi jadi ini, ya, di sini menjadi, ya, supaya kamu paham mana metafora, mana harafiah. Juga sebagai introduction untuk nanti kita mengkaji ini. Ini hadiah dari saudara kita Gurem and Rukem. Bagus ini, nggak tahu dia beli di mana ya. Kalau ada kalian silakan beli, bagus bukunya. Supaya bisa mengerti gitu loh ya. Tidak beragama itu pokoknya orang belum tentu pokoknya kok sudah pokoknya. Oke. Kita lihat di sini. Ya. Kan katanya pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu kan perdebatan panjang karena yang bersama-sama itu tentu dua yang berbeda. Kalau sudah dikatakan firman itu adalah Allah dan itu, aduh, kacau itu. Pada mulanya adalah kacamata. Kacamata itu bersama-sama dengan spidol. Apakah kacamata itu spidol? Nggak begitu ya. Oke. Di Yohanes 1:14 ya, firman yang katanya Allah itu ya, dia telah menjadi apa? Manusia. Ini loh. Coba kamu pikirkan. Ini firman itu ya, kalau kita tarik, Yesus itu katanya kan Allah. Ya. Berarti Allah itu telah menjadi manusia. Ya. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Ini yang jadi masalah. Nyanya itu kemana? Kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Maka apa yang kita tahu? Bahwa kemuliaan ini adalah diberikan kepadanya. Siapa? Ya firman ini. Siapa yang memberikan? Bapa. Ya. Dari sini kita tahu relativitas itu terjadi. Masalahnya kalau firman tidak diberi kemuliaan, dia punya kemuliaan tidak? Itu saja. Ya. Dia punya kemuliaan tidak? Karena jelas teks ini mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Kembali ke sini nyanya, sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Sudah jelas yang memberi kemuliaan itu adalah Bapa. Karena apa dia diberi kemuliaan? Dia sebagai anak tunggalnya. Nanti masalah anak tunggal itu repot lagi karena semua jadi anak tunggal. Ya, nanti Israel juga itu sebagai anaknya. Tapi kita nggak lari ke sana dulu. Setidaknya di sini kamu tahu bahwa terjadi relativitas. Memang Yesus mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Gitu kok mau dikatakan Yesus setara? Yesus sendiri mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Ya. Ya, di sini kita tahu bahwa kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan, kan diberikan ini, ya, mesti ada yang memberi. Siapa yang memberi? Ya ini, kepadanya. Nyanya ini siapa? Firman ini, yang disebut Yesus. Nanti kan di bukunya Eric Chang itu sebetulnya Firman itu siapa? Gitu. Ya, oke. Relativitas terjadi bahwa Yesus itu mulia, iya, tapi itu yang diberikan. Makanya aku kan bilang ketika ditanya sama teman dan sudah kita bahas, Yesus itu Alfa Omega, iya, tapi tidak seperti Alfa Omega yang kamu pahami. Karena Alfa Omega yang Yesus punya itu karena diberikan oleh Bapa.
Itu nama yang diberikan. Bukan berarti Yesus itu Alfa Omega. Cuman kan banyak yang gagal paham di sini. Yang Alfa Omega sesungguhnya itu adalah Bapa ini. Inilah yang disebut dengan panggilan Bapa ini, dia merujuk kepada Allah ini. Ya. Oke, sekarang kita fokus ke diksi menjadi ini. Ya, pertanyaanku, rasa kalimatnya, narasi kalimat itu, ya narasi itu ya kalimat. Kalau diksi itu kan kata, ya. Itu coba kamu bandingkan dengan KPR, Kisah Para Rasul 14:11. Dewa-dewa dalam rupa manusia. Ya, aku tulis di sini, ya. KPR 14:11, ya. Yang tadi kita sudah bahas, ya. Dewa-dewa dalam rupa manusia. Dalam rupa manusia. Ya. Artinya apa? Ini seirama dengan ini. Firman telah menjadi manusia. Itu selaras dengan dewa-dewa dalam rupa manusia. Ini pagan. Maka semangat ini semangat pagan. Yang namanya Allah itu bukan Allah yang jadi-jadian. Tidak ada ceritanya firman itu telah menjadi manusia. Maka kalau firman itu dipersonifikasikan sebagai Yesus dan Yesus itu Allah, ya dia pagan. Mau nggak mau pagan. Karena nanti Allah itu sesembahan. Sama di sini sesembahannya juga jelas siapa? Zeus dan Hermes. Yang dia dipersonifikasikan kepada Barnabas dan Paulus. Pagan. Jadi ini semangat pagan, ini semangat pagan. Kalau firman ini dipaksakan bahwa ini Yesus dan Yesus itu adalah Allah. Karena berkata tentang Allah, kita tidak bisa tidak berkata tentang sesembahan. Nah, kecuali firman ini tidak dinisbahkan kepada Yesus yang dia dianggap Allah. Terus bagaimana Allah telah menjadi manusia itu loh? Kan itu pagan banget. Duh, sudah setengah jam lebih ya. Kita akan lihat sebentar lagi ya, kurang sedikit aku sampaikan. Kamu bisa buka ya Yesaya 61. Ya, taruh di mana? Sini ya. Nampak sini tuh? Yesaya 61. Maksudnya Yesaya 6 ayat 1 gitu loh. Kadang saking cepatnya ngomong ya. Yesaya ya 6 ayat 1. Nanti kita kompilasi dengan Yohanes 12:41. Ini jangan kamu anggap orang itu bisa melihat Allah beneran dulu ya. Nih. Hati-hati. Ketika Yesaya 61 dan Yohanes 12:41 kamu pahami secara keliru, maka kamu akan salah kesananya. Kamu kira Allah itu bisa dilihat. Ya. Dalam Yesaya 61 dan Yohanes 12:41 menguatkannya bahwa yang dilihat itu bukan Allah, tapi kemuliaan Allah. Allah itu nggak bisa dilihat, tapi yang dilihat itu kemuliaan Allah. Ya, nih, nggak bisa Allah dilihat, yang dilihat itu kemuliaan Allah. Ya. Oke, ada yang nggak terima? Silakan baca teksnya kalau nggak terima. Makanya aku tulis di sini ada sebuah pertanggungjawaban akademik. Kalau nggak terima kita rujuk. Teksnya bilang begitu kok. Kita nggak ada yang pernah bisa melihat Allah.
Ya, nggak ada. Yang kita lihat tuh kemuliaan Allah. Bahkan orang Israel itu mereka punya percaya kalau melihat Allah mesti mampus dah. Makanya ketika Kanjeng Nabi Musa mau naik ke atas bukit mau menerima Ten Commandment itu kan dia sendiri. Orang-orang Israel nggak mau nemani. Kenapa? Bisa mampus kami nanti. Gitu loh. Bisa mampus. Karena apa? Mereka punya sebuah sesuatu yang mereka pegang bahwa kalau melihat Allah bisa kelar hidup lu, gitu loh. Maka enggak mau. Terus Kanjeng Nabi Musa naik sendiri ke atas bukit menerima Ten Commandment. Ya. Dan itu dikuatkan. Dan banyak sih ayat-ayat lain nanti kalau kamu cari, ya, bahwa Allah itu enggak bisa dilihat, yang dilihat kemuliaannya. Coba kita nukil di mana ya? Kamu bisa lihat Yohanes 1:18. Ya. Ya. Yohanes 1:18. Ini yang berbicara Yesus sendiri loh ya. Ya. Yohanes 1:18. Tidak ada yang pernah melihat Allah. Kalau ini substansinya ya, teks aslinya ya baca di kitabnya. Tidak ada yang pernah melihat Allah. Allah itu nggak bisa dilihat, gitu loh. Mau turut nggak sama kata-kata Yesus? Masalahnya kan di situ. Coba aku bacakan aslinya ya. Kalau substansinya sih begini, tidak ada yang pernah melihat Allah. Cuman aslinya itu maksudnya terjemahan teksnya itu seperti apa? Supaya lebih pas. Yohanes 1:18. Nah, ini dia. Lihat ini. Ya. Ini ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ini dengan menukil beberapa ayat di Perjanjian Lama, memang begitu. Nanti bisa kamu nukil juga di 1 Yohanes 4:12. Ya. Banyak ayat yang mengatakan. Yesus juga mengatakan sendiri, seperti tadi aku sampaikan aja. Bukan aku yang mengatakan. Yesus mengatakan tidak ada yang pernah melihat Allah. Ini loh, tidak ada yang pernah melihat Allah. Ya, nih. Tidak ada yang pernah melihat Allah. Dan ini apa yang diucapkan Yesus seiring dengan yang ada di sini. Yesaya 61, Yohanes 12:41. Yang dilihat itu bukan belagere Allah kata orang Jawa. Belager itu apa? Physically Allah dilihat, enggak. Tapi kemuliaan Allah yang dilihat. Oke. Ya, paham di situ. Yang dilihat kemuliaannya. Ya. Sekarang kita kembali ke sini. Kemuliaan kita bawa ke sini. Kemuliaan ini apakah milik Yesus? Bukan. Ya, bukan milik Yesus. Kemuliaan ini milik Bapa. Yesus diberi kemuliaan oleh Bapa. Kalau nggak diberi, nggak punya. Ya, Yesus itu punya kemuliaan. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemuliaan ini pemberian. Oke. Sesuatu yang menarik, jangan karena Yesus mendapat kemuliaan terus kamu katakan Yesus itu Allah. Ini yang jadi masalah. Karena apa? Di samping Yesus punya kemuliaan, Yesus itu produk yang masuk dalam lintasan sejarah, hadir ke dunia setelah keluar dari gua Garba bunda tercinta yaitu Bunda Maryam. Makanya kalau dibilang Yesus datang dari langit gimana orang dari gua Garbanya Bunda Maria kok dari langit? Gimana sih?
Artinya apa? Yesus itu bisa dilihat. Bisa dilihat. Ini loh, Yesus bisa dilihat. Dia masuk dalam lintasan sejarah. Lahir kapan, meninggal kapan, makan, minum, susah, sedih, tertawa, gembira, bahagia. Itu masuk dalam lintasan-lintasan sejarah. Yang masuk dalam lintasan sejarah itu mesti hamba. Ini hamba. Yang bisa dilihat itu pasti hamba. Maka karena dia bisa dilihat, tidak mungkin Yesus itu Allah, karena dia benar punya kemuliaan. Kenapa diberi kemuliaan? Karena dia anak tunggal Bapa, wajar saja. Ya, tetapi fakta historikal, Yesus bisa dilihat. Maka dia apakah tetap akan dipertahankan sebagai Allah dalam Yohanes 1 pasal 1? Begitu juga dalam Yohanes 1 pasal 14, firman itu telah menjadi manusia adalah sesuatu yang bernuansa pagan. Sesuai dengan masyarakat di Listra. Ya. Itu dulu yang bisa aku sampaikan, ternyata waktunya maunya tadi 30 menit, ternyata sudah 51 menit lebih, ya, sudah hampir 1 jam. Ya, karena akhir pekan aku sih sebetulnya bagaimana mengemas kajian yang berbobot tapi dalam waktu sesingkat mungkin, ternyata ya enggak bisa. Ya, mau bikinnya 30 menit, ini sudah 51 menit ya. Oke. Aku kira itu dulu ya penjelasannya. Setidaknya dengan kajian bahwa Allah kita bukan yang jadi-jadian. Jadi dalam semua Abrahamic faith ya, Yahudi, Nasrani dan Islam itu Allahnya bukan Allah yang jadi-jadian. Karena tidak mungkin ada Allah menjadi manusia, itu tidak mungkin. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Nah, misalkan ada yang mengatakan mengusulkan, "Oh Pak Gus, itu ada dalam edisi metafora." Nah, itu mungkin solusinya. Monggo dipertimbangkan. Kuncinya satu, Yesus bukan Allah. Maka kalau dikatakan firman itu telah menjadi manusia, maka firman itu dipersonifikasikan dalam gaya bahasa metafora, ya monggo saja. Artinya tidak bisa dipahami bahwa firman itu Yesus dan Yesus itu Allah. Karena apa? Karena kemuliaannya diberi. Ya monggo saja. Aku sih hanya menyampaikan datanya seperti ini, silahkan kalian simpulkan sendiri. Ya, aku hanya menyampaikan sebuah data, ya seperti ini. Kalau ditanya, Gus, berarti kesimpulannya gimana? Ya sudah jelas bukan Allah. Kalau tanya aku, kesimpulannya gini, Yesus itu bukan Allah. Banyak masalah yang ada yang bisa kita ambil sebagai pendukung. Pertama, ini pagan. Ya, yang kedua, Allah nggak bisa dilihat. Dan Yesus bisa dilihat kok, dia masuk dalam lintasan sejarah. Ya. Berikutnya, Yesus punya kemuliaan. Iya, tapi dia diberi. Gitu loh. Ya. Cuman walaupun demikian, aku kan ingin juga input output gitu. Tapi kalau yang diskusi itu yang cerdas gitu loh ya. Yang cerdas, yang akademik, yang argumentatif, bukan yang orang berbicara dalam level argumen, dia sentimen terus, yang kadang-kadang kita jijik mau baca komentarnya gitu loh ya. Karena level kita beda lah ya, kita nggak ke sana. Level kita tuh level, semua yang dibicarakan tuh kita bicarakan dalam batas-batas etika gitu ya. Kalau nggak setuju sampaikan saja dengan baik, setuju sampaikan dengan baik gitu. Ketemu, haleluya, puji Tuhan, alhamdulillah. Nggak ketemu ya nggak masalah. Orang kita juga nggak maksa-maksa. Seperti ini kan aku kasih kebebasan. Silakan ditafsirkan sendiri, silakan dipahami sendiri dari uraian yang aku sampaikan ini. Karena jarang ini kalian dapatkan di tempat mana kalian belajar atau menuntut ilmu atau enggak, jarang. Aku mengkomparasi dari apa yang ada di Kisah Para Rasul dengan Yohanes. Gitu loh. Ya, jadi silahkan ya, apa argumentasinya sampaikan gitu. Jadi yang elegan gitu, jangan yang aduh, ndak level, ndak kelas, jauh
Kalau yang asal ngomong aja. Ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih karena ini akhir pekan ya. Maunya sih 30 menit, akhirnya 1 jam dan ini sudah 1 jam kurang 5 menit ya. Ya. Ya karena memang nggak bisa mau dimanfaatkan kemana lagi gitu ya. Ya adanya seperti itu ya, mohon dimaklumi lah ya kalau semoga tidak mengganggu weekend ya, akhir pekannya. Ya. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam, jaga sholatmu ya, dalam bingkai keindahan imanmu setelah engkau cari lewat pengembangan rasionalitasmu ya, Islam rasional. Namun demikian tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain yang memilih jalan lain. Semoga mendapatkan keberuntungan ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Begitu juga ya, aku ucapkan alhamdulillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam Isra matur nuwun.